Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Saadah, Prodi PAI semester 1 STAI Karisma Sukabumi, dosen pengampu Bapak Muhammad Ibnu Malik MPD. Video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Ulumul Quran. Maka dari itu saya memilih tema terjemah tafsir dan takwil Al-Quran. Teman-teman, alasan saya memilih terjemah tafsir dan takwil Al-Quran, tujuannya agar umat muslim bisa memahami Al-Quran secara utuh, mencegah kesalahpahaman, menghormati metode keilmuan Islam, dan menunjukkan kedalaman makna Al-Quran. Nah, sebelum saya lanjut ke materi yang pertama, di sini saya akan mengenalkan latar belakang terjemah tafsir dan takwil Al-Quran. Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab yang memiliki struktur balaghah dan makna yang sangat mendalam. Karena tidak semua umat Islam dapat memahami bahasa Arab, sehingga diperlukan terjemah untuk mengetahui makna dasar ayat. Selanjutnya, keterbatasan terjemah. Terjemah hanya memindahkan makna secara global dan tidak mampu menjelaskan sebab turun ayat, konteks hukum, dan hikmah. Oleh karena itu, dibutuhkan tafsir sebagai penjelasan ilmiah terhadap ayat-ayat Al-Quran. Nah, selanjutnya mari kita bahas definisi dari terjemah tafsir dan takwil Al-Quran. Untuk membahasnya, saya akan kupas sedikit demi sedikit metode pendekatan memahami Al-Quran secara lebih rinci. Yang pertama, yaitu terjemah. Menurut Az-Zarqani dalam kitab Manahilul Irfannya, terjemah adalah memindahkan lafaz-lafaz Al-Quran dari bahasa Arab ke bahasa lain. Contohnya dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Dan menurut Husain Az-Zahabi dalam kitab Tafsir wal Munfasirnya, terjemah dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama terjemah harfiah dan yang kedua terjemah ma'nawiyah atau terjemah tafsiriyah. Ini yang sering kita temukan di dalam kitab ataupun Al-Quran terjemah. Dan tentu dalam hal ini walaupun tafsiriyah atau ma'nawiyah artinya tidak jauh berbeda dari susunan kalimat aslinya. Intinya terjemah ma'nawiyah ini lebih fokus terhadap makna aslinya. Next, yang kedua yaitu tafsir. Dalam kitab Lisanul Arab, tafsir itu berasal dari kata al-fasru yang artinya al-bayan atau menjelaskan. Menurut Husain Az-Zahabi, tafsir itu adalah mengungkap makna-makna yang masih sulit. Nah, dalam tafsir ini, sejauh mana kemampuan penafsir, maka sejauh itu pula makna yang dapat diungkap atau diselami. Tafsir adalah usaha untuk memahami yang lebih dalam dari suatu ayat Al-Quran, terutama ayat yang tidak langsung atau tidak bisa kita pahami secara harfiah, tetapi sesuai dengan maksud yang benar menurut syariat. Karena tafsir itu adalah mengungkap makna dan maksud ayat Al-Quran secara jelas dan benar. Jadi, manfaat tafsir itu untuk memahami ayat-ayat Al-Quran secara lebih jelas dan lebih mendalam. Dan yang terakhir adalah takwil, yang berkaitan dengan sifat Allah yang tidak boleh kita pahami. Takwil biasanya digunakan untuk ayat yang memiliki makna simbolis, kiasan, atau berkaitan dengan sifat Allah yang tidak boleh dipahami seperti makhluk. Mengapa takwil dibutuhkan? Karena makna harfiah ayat bisa menimbulkan kesalahpahaman, dan ayat tersebut membahas sifat Allah yang tidak bisa disamakan dengan manusia. Contohnya, dalam Quran surat Al-Fat ayat 10, karena ayat ini memakai bahasa majas yang menunjukkan kekuatan, dukungan, dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, para ulama di sini membedakan tafsir dan takwil dengan cara yaitu tafsir mengungkap makna yang zohir, sedangkan takwil mengungkap makna yang batin. Nah, dari ayat Al-Quran yang saya bacakan tadi, terdapat yadullahi fawqa aydihim, yang artinya tangan Allah di atas tangan mereka. Takwil di sini, makna sebenarnya maksud ayat ini bukan Allah punya tangan seperti manusia, tetapi artinya adalah kekuasaan dan jaminan Allah berada di atas janji mereka.
Kemudian tafsir itu menggunakan pendekatan riwayat, sedangkan takwil menggunakan diroyah. Ada juga tafsir mengungkap makna tersurat, sedangkan takwil mengungkap makna tersirat. Baik, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat khususnya bagi saya dan umumnya bagi orang yang menonton video ini. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.